sistem gitu teman-teman ya. Nah, jika teman-teman bisa membuktikan bahwa teman-teman tidak melanggar peraturan tersebut, teman-teman bisa ajukan banding dengan dokumen yang valid juga, yang jelas ya teman-teman ya. Maksudnya yang jelas ini adalah yang yang bisa mendukung gitu ya bahwa teman-teman nih tidak melakukan tidak melakukan penalti tersebut gitu. Nah, nantinya kalau dokumen teman-teman sudah diterima, itu nanti poin penalti teman-teman bisa dihapus juga gitu ya dari total atau akumulasi poin penalti yang ada di kesehatan toko teman-teman gitu. Ya. Oke, aku lanjut. Nah, di sini kalau teman-teman tahu pun juga ya di TikTok Shop itu kan ada sampai 48 poin nih teman-teman ya. Nah, saat ini ada beberapa penegakan atau ada beberapa milestones yang perlu teman-teman perhatikan juga gitu ya terkait poin-poin penaltinya. Nah, jadi setiap akumulasi yang teman-teman dapatkan gitu ya, kalau misalkan sudah masuk ke step selanjutnya, naik lagi ke step selanjutnya, pastinya pembatasan di akun teman-teman itu juga akan bertambah gitu ya. Jadi teman-teman bisa selalu pastikan agar tidak bertambah teman-temannya poin penaltinya gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat juga di sini, kalau misalkan teman-teman masih mendapatkan poin penalti 0 sampai 11 poin, itu belum ada pembatasan apapun teman-teman ya. Masih tergolong aman nih kalau 0 sampai 11 poin. Kemudian kalau naik step teman-teman ya, teman-teman udah sampai di 12 poin hingga 23 poin, itu nantinya akan teman-teman akan mendapatkan notifikasi terkait naiknya level teman-teman ya, naiknya level teman-teman terkait pelanggaran yang teman-teman dapatkan. Gitu. Ya, teman-teman akan mendapatkan peringatan resmi. Kemudian juga nantinya teman-teman jika sudah sampai di step kedua nih yang 12 sampai 23 poin, teman-teman belum dapat mendaftar di mega campaign atau campaign besar di TikTok Shop, kemudian juga belum dapat menggunakan subsidi free ongkos kirim teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu di TikTok Shop ini kan tidak ada pembatasan free ongkos kirim teman-teman ya. Jadi untuk semua seller gitu ya, itu tidak perlu mendaftar apapun untuk bisa menggunakan free ongkir. Selama teman-teman udah aktif berjualan di TikTok Shop, kemudian dari sisi buyer atau sisi pembeli punya kuota voucher untuk menggunakan free ongkos kirim, ya, itu bisa langsung menggunakan free ongkos kirim teman-teman, gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah sampai 12 hingga 23 poin, itu nanti tidak dapat menggunakan free ongkos kirim selama 7 hari. Kemudian juga campaign-campaign yang bisa teman-teman ikuti juga akan terbatas selama 7 hari, gitu. Ya, kemudian juga teman-teman belum dapat menggunakan program afiliasi selama 7 hari gitu. Ini bisa teman-teman catat juga ya. Ya, kalau misalkan 12 hingga 23 poin itu pembatasannya itu adalah 7 hari. Kemudian kalau teman-teman nambah lagi nih sampai 24 hingga 35 poin, itu teman-teman pasti juga akan mendapatkan peringatan resmi terkait poin penalti yang teman-teman dapatkan, total poin penaltinya. Kemudian teman-teman belum dapat mengikuti mega campaign, kemudian menggunakan subsidi free ongkos kirim, dan juga promosi-promosi lainnya teman-temannya selama 14 hari. Yang tadinya 7 hari, naik step jadi 14 hari teman-temannya, jadi 2 minggu gitu. Kemudian teman-teman juga belum dapat menggunakan program afiliasi selama 14 hari juga. Kemudian teman-teman juga belum dapat menambahkan atau mengupload produk baru dan mengedit produk teman-teman selama 14 hari gitu. Ini 14 hari kalender teman-teman ya, gitu. Ya, jadi kalau misalkan tadi yang 12 hingga 23 poin itu hanya sampai teman-teman tidak bisa menggunakan afiliasi, tapi kalau udah 24 hingga 35 poin, teman-teman belum bisa mengedit produk dan juga belum bisa menambahkan produk baru lagi. Gitu. Ya, kemudian selanjutnya nanti itu yang termoskap itu nanti apa sih kasih deskripsinya itu dapat kotak sama dapat paperbacknya, jadi dapatnya benar-benar satu set. Nanti akan mendapatkan peringatan resmi lagi terkait poin penalti yang baru ini. Kemudian juga nantinya toko teman-teman akan dibukukan secara sementara teman-teman ya selama 28 hari. Kemudian teman-teman belum dapat mengikuti mega campaign, belum dapat menggunakan subsidi free ongkos kirim, dan juga promosi-promosi lainnya selama 60 hari gitu ya, dari 14 hari sampai ke 60 hari teman-teman ya, karena ini udah termasuk ke ini ya beresiko teman-teman ya hingga 47 poin, karena 1 poin lagi gitu ya itu nanti akun teman-teman akan dibekukan secara permanen hingga teman-teman tidak bisa berjualan di TikTok Shop lagi gitu teman-teman ya. Tapi jika teman-teman udah sampai di 48 poin, itu teman-teman masih bisa mengajukan proses banding gitu
ya. Jadi untuk setiap step-step ini, untuk setiap poin penalti yang teman-teman dapatkan, teman-teman bisa mengajukan banding ya untuk poin penalti yang teman-teman dapatkan. Nah, ini kalau teman-teman lihat juga nih ya, ada studi kasus teman-teman ya. Jika teman-teman nih mungkin di tanggal 1 Mei teman-teman mendapatkan hingga 24 poin dari beberapa catatan pelanggaran yang sudah teman-teman dapatkan tuh. Sudah ada alasannya, kemudian tanggal didapatkannya berapa, di tanggal berapa, poin penaltinya ada berapa gitu teman-teman ya. Nah, ini kan kalau misalkan udah sampai 24 poin berarti teman-teman udah masuk ke step yang ketiga nih teman-teman ya, yang pembatasannya itu adalah 14 hari. Nah, maka teman-teman harus menyelesaikan si ininya pembatasannya itu hingga 14 hari di tanggal 15 Mei teman-teman ya. Itu karena terhitung dari 14 hari sejak teman-teman masuk ke step 24 poin gitu ya. Lalu nantinya ceritanya teman-teman nih udah dari tanggal 1 hingga 10 nih teman-teman ngajuin banding untuk semua poin penalti yang teman-teman dapatkan gitu ya di toko teman-teman. Lalu di tanggal 10 Mei ini ya udah tengah-tengah minggu gitu ya, udah tinggal 5 hari lagi kelar gitu teman-teman ya. Di tanggal 10 Mei ternyata banding teman-teman sudah diterima nih beberapa ya. Ada beberapa pelanggaran yang sudah diterima bandingnya. Maka poin penalti teman-teman nih berkurang jadi 6 poin. Berarti turun teman-temannya dari 24 poin turun ke bawah gitu ya. Masuk ke step yang bawah nih yang 12 hingga 23 poin karena sudah berkurang 6 poin. Maka teman-teman masih tetap harus menjalani dulu nih hingga 15 Mei dulu teman-teman ya. Baru nanti teman-teman turun ke level selanjutnya gitu ya. Level yang 12 hingga 23 poin gitu. Ya jadi kalau teman-teman proses banding sudah diterima, poin penaltinya sudah dihapuskan, itu tetap harus menjalani pembatasannya hingga 15 Mei, hingga dari tanggal terhitung pertama kali teman-teman masuk ke milestones-nya atau masuk ke step-nya gitu teman-teman ya. Gitu. Oke, mudah-mudahan kebayang nih dari sisi teman-teman. Kalau teman-teman mau bertanya, boleh juga bertanya melalui kolom chat, nanti akan saya bantu jawab lagi teman-teman. Gitu. Karena emang ini agak jelimet teman-teman ya, dan ini yang penting tuh ya kita pengen teman-teman paham dulu gitu ya, di setiap milestones, di setiap stepnya ini itu ada pembatasan yang akan dilakukan ke toko teman-teman gitu ya. Jadi pasti kita juga di sini pengen teman-teman nih bisa selalu menjaga performa toko teman-teman, bisa dapat menghindari poin penalti di toko teman-teman gitu ya. Jadi selama teman-teman nih masih aktif berjualan, kemudian teman-teman ada poin penalti ini didapatkan, itu bisa langsung segera diajukan banding, jangan sampai kelewatan waktu bandingnya teman-teman ya. Gitu. Oke, teman-teman boleh di screenshot juga nih sebagai catatan teman-teman biar nggak kelupaan teman-teman ya. Gitu. Oke, selanjutnya aku mau bahas terkait pelanggaran-pelanggaran yang mungkin bisa mengakibatkan poin penalti ini di toko teman-teman. Gitu. Ya, yang pertama di sini ada dari sisi seller teman-temannya, yaitu adalah kualifikasi seller. Nah, jadi selaku seller di TikTok Shop pun, di sini teman-teman pun juga harus menjaga ini teman-temannya, menjaga kualifikasi teman-teman juga gitu ya, menjaga kualitas teman-teman selaku seller gitu. Ya, yang pertama di sini yang mungkin akan mendapat yang mungkin akan mengakibatkan teman-teman mendapatkan poin pelanggaran, yang pertama itu adalah teman-teman belum memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk menjual produk yang teman-teman punya nih di TikTok Shop teman-teman gitu. Contohnya seperti penggunaan merek, kemudian juga izin untuk menjual produk-produk yang khusus undangan seperti makanan, buku, kemudian pakaian dalam, pakaian renang, itu termasuk ke produk-produk yang khusus undangan teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mengajukan dokumen yang resmi dahulu. Kemudian kalau sudah di-approve, sudah dibuka kategorinya, baru teman-teman bisa upload dan bisa menjual produk tersebut di TikTok Shop teman-teman ya. Gitu ya. Jadi pasti teman-teman di sini kalau teman-teman udah paham nih, kalau teman-teman menjual sebuah merek, teman-teman menjual sebuah brand yang sudah cukup besar, itu teman-teman artinya harus menyiapkan juga dokumen terkait surat resmi distribusi gitu teman-teman ya, untuk dapat menjual produk tersebut gitu. Kemudian yang kedua di sini ada kualifikasi kadaluarsa atau suratnya ini ternyata udah hampir tidak berlaku teman-teman ya, sudah tidak berlaku lagi. Jadi saat teman-teman mengajukan otorisasi merek atau teman-teman mengajukan approval gitu ya untuk dapat menjual produk-produk yang terbatas di TikTok Shop, teman-teman harap pastikan
Dokumen yang teman-teman ajukan ini juga masih berlaku, teman-teman, yang masih aktif gitu. Jadi di sini untuk teman-teman yang punya dokumen-dokumen resmi pun itu bisa dicek kembali tanggal aktif dan kapan tanggal kadaluarsanya gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman udah kadaluarsa baru teman-teman upload di TikTok Shop, maka mungkin akan tidak diterima, teman-teman, besar kemungkinan tidak diterima karena terhitungnya sudah kadaluarsa, sudah tidak bisa diproses kembali gitu. Kemudian kualifikasi tidak asli atau surat atau dokumennya ini tidak asli, teman-teman. Ya, jadi saat teman-teman mengupload sebuah dokumen, mengupload sebuah bukti gitu ya terkait produk yang teman-teman jual, brand yang teman-teman jual, ini harap pastikan dokumennya ini asli, teman-teman ya. Kalaupun di scan gitu ya, kalau kan pasti kan kalau nge-upload tuh kan harus di scan dulu, teman-teman ya, di PDF gitu ya. Ini pastikan dokumennya ini juga terlihat dengan jelas, kemudian juga ada apa? Kalau misalkan ada capnya harus kelihatan capnya gitu, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman memberikan dokumen yang tidak asli atau tidak valid, teman-teman ya, gitu. Oke, kemudian tadi kan kalau dari sisi seller ya, dari sisi teman-teman selaku penjual untuk izin dalam menjual sebuah brand, menjual sebuah produk gitu ya. Nah, kalau dari sini itu tadi dari sisi seller selaku penjualnya ya, apakah teman-teman punya izin distribusinya gitu. Nah, kalau dari sisi kualifikasi produk pun juga kurang lebih sama, teman-teman ya. Kalau di produk ini contohnya itu adalah produk dengan kualifikasi yang kurang atau dokumen-dokumen yang belum valid, yang tidak resmi gitu ya, untuk dijadikan bukti nih bahwa teman-teman boleh menjual produk-produk tertentu. Contohnya kayak tadi ada produk pelangsing gitu, teman-teman ya. Ini kan biasanya ada banyak, gak cuma produk pelangsing sih, teman-teman, produk yang dikonsumsi itu kan banyak banget izinnya, teman-teman ya. Nah, teman-teman nggak bisa langsung jual produk homemade langsung gitu ya di TikTok Shop, itu pasti tidak akan diterima, teman-teman gitu ya, karena balik lagi produk makanan ini termasuk ke produk yang dibatasi gitu. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang menjual produk-produk kesehatan, produk kecantikan gitu ya, itu kan pasti ada banyak banget layer perizinan untuk dapat menjual produk tersebut gitu ya. Apalagi apabila teman-teman belum memiliki kualifikasinya gitu ya, atau kualifikasi produknya teman-teman ini kurang valid, itu akan dikenakan poin penalti juga, teman-teman gitu ya. Kemudian kualifikasi yang kadaluarsa sama, teman-teman, dokumennya ini ternyata sudah hampir tidak aktif atau mungkin sudah lewat waktu aktifnya, itu perlu diperbaharui lagi, teman-teman ya, sebelum teman-teman mengajukan dokumen tersebut untuk dijual nih, untuk membantu untuk mensupport produk yang teman-teman jual di TikTok Shop gitu, teman-teman. Kemudian sama, teman-teman di sini juga untuk kualifikasi yang tidak asli untuk dapat menjual produk-produk tersebut. Nah, kalau di sini mungkin banyak juga teman-teman di sini selaku reseller ya, nggak cuma brand owner doang gitu ya. Nah, teman-teman di sini selaku reseller, selaku mungkin penjual di tingkat kedua atau tingkat ke-1, ini pastikan teman-teman memiliki surat resminya juga, teman-teman ya, untuk dapat menjual merek atau brand tertentu tersebut gitu. Oke, selanjutnya tadi kan sudah bahas terkait dokumen-dokumen, teman-teman ya. Nah, kalau di sini lebih ke pelanggaran kekayaan intelektual atau pelanggaran haki, teman-teman. Ya, jadi pastinya kalau teman-teman menjual produk yang terverifikasi palsu, ilegal atau bajakan, itu pasti akan terkena poin penalti. Nah, ini juga saya sering lihat juga nih chat dari teman-teman gitu ya, atau mungkin ada beberapa teman-teman sharing gitu ya, kalau produknya terindikasi palsu. Nah, ini teman-teman ya, kemungkinan karena produk teman-teman di sini mungkin mencantumkan logo, kemudian produknya ini serupa dengan sebuah brand besar gitu ya, dengan motif yang sama gitu ya, tapi teman-teman menjual dengan produk yang harganya jauh lebih murah, itu akan terindikasi palsu juga, teman-teman gitu. Jadi dari sisi teman-teman pun selaku seller pun juga harus bisa dengan bijak gitu ya, melihat atau memilah gitu ya produk mana yang dapat dijual di TikTok Shop dan mana yang tidak gitu. Kemudian juga pelanggaran kekayaan intelektual yang memiliki dampak finansial yang tinggi dan dapat mengakibatkan hukuman perdata seperti penggunaan merek juga, teman-teman ya, dengan klaim-klaim yang pastinya juga berbeda gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pastikan untuk tidak menggunakan brand atau merek-merek jika teman-teman belum memiliki surat keterangan izinnya gitu ya, untuk dapat menjual brand tersebut. Kemudian produk yang telah direplikasi, direproduksi atau diproduksi secara ilegal.
ya. Kemudian penggunaan kekayaan intelektual merek yang disengaja, tidak disengaja atau dicurigai tidak pantas meskipun produknya ini asli. Nah, ini maksudnya tidak disengaja atau dicurigai tidak pantas tuh gimana sih, Kak? Mungkin ini agak bahasanya agak ruwet teman-teman, tapi sebenarnya ini lebih ke produk-produk yang sudah second hand teman-teman, yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Apakah ini masih pantas untuk dijual kembali atau tidak gitu ya teman-teman, karena produk ini sudah tidak baru lagi gitu. Apakah teman-teman di sini selaku seller masih bisa menjaga kualitasnya atau tidak gitu teman-teman. Makanya untuk penjualan produk second hand atau mungkin kalau teman-teman lihat juga ada thrifting gitu teman-teman, itu memang sangat dibatasi untuk dijual di TikTok Shop teman-teman ya gitu. Kemudian sebagian besar produk atau konten yang ditawarkan ke seller melanggar hak atau kekayaan intelektual orang lain. Nah, ini sama teman-teman ya, termasuk ke brand owner dan juga pemilik merek juga gitu teman-teman. Kemudian penggunaan merek tanpa izin pemegang haknya, lalu juga seller sengaja memodifikasi, menyembunyikan atau merusak informasi detail produk. Contohnya biasanya gambarnya di blur atau di cut atau dicoret gitu teman-teman ya. Nah, ini juga termasuk ke pelanggaran juga teman-teman, karena sebenarnya di balik coretan teman-teman, di balik blurnya itu kan tetap ada motif-motif yang terlihat gitu teman-teman ya, yang memang terlihat sangat sama gitu ya dengan produk originalnya gitu. Jadi tidak disarankan teman-teman untuk mengubah-ubah teman-teman ya untuk produknya. Jadi bisa dipastikan untuk produk yang teman-teman jual di sini tidak menyebutkan merek jika teman-teman belum memiliki surat izinnya gitu. Kalau ini contoh kayak gini teman-teman, ini dari Adidas jadi Abibas. Nah, itu udah pasti akan terkena poin penalti teman-teman gitu. Kemudian untuk upload produk atau daftar produk di toko teman-teman gitu ya, pastikan teman-teman saat upload produk ini memilih kategori yang sesuai, karena biasanya nih ya yang sering saya temuin juga dari sisi teman-teman itu kadang bingung, Kak, produk aku nih masuknya ke kategori apa sih, aku harus pilihnya tuh yang gimana sih gitu. Terus ternyata produk yang teman-teman jual di sini belum dibuka gitu ya, atau termasuk ke produk yang dibatasi atau produk khusus undangan gitu. Nah, lalu teman-teman asal upload dulu aja gitu ya, tapi ternyata produknya ini teman-temannya tidak sesuai tempatnya gitu ya, atau tidak sesuai kategorinya, maka akan terkena poin penalti. Contohnya ini saya pernah lihat juga ada seorang seller gitu ya, dia menjual produknya ini aksesoris teman-temannya, gelang, kalung gitu ya, tapi dimasukkannya malah ke lifestyle atau gaya hidup, sedangkan kan kalau aksesoris lebih masuk ke fashion teman-teman ya gitu. Itu udah termasuk mungkin terlihat terlihat hal kecil gitu ya, tapi sebenarnya itu akan terkena penalti teman-teman, karena kategori yang teman-teman tambahkan atau teman-teman taruh itu salah gitu teman-teman gitu. Oke, aku mau lanjut ke selanjutnya, itu adalah produk-produk yang dilarang. Ini juga aku udah sering banget gitu ya, udah sering banget bahas produk-produk yang harus teman-teman hindarin, produk yang teman-teman bisa pilih kembali gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa kembali dicek lagi apakah produk teman-teman ini termasuk ke produk yang dilarang atau tidak. Kemudian foto produk teman-teman ini termasuk ke apakah mencantumkan informasi-informasi di luar TikTok Shop atau tidak, karena itu nanti akan terkena poin penalti juga teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman mau lihat terkait daftar produk yang dilarang, itu teman-teman bisa masuk ke Seller Academy. Di situ Seller Academy ini cukup lengkap teman-temannya, di situ ada semua informasi terkait TikTok Shop gitu teman-teman. Ada artikel-artikelnya lebih banyak yang bisa teman-teman baca dan bisa teman-teman pahami terkait TikTok Shop gitu. Nanti mungkin setelah sesi Q&A aku boleh share juga nih artikel ke produk yang dilarang teman-teman ya, biar teman-teman juga bisa lihat gitu ya di Seller Academy itu seperti apa aja sih kategori-kategorinya gitu. Kemudian selanjutnya di sini adalah duplikat produk. Nah, di sini mungkin sering terjadi juga ke teman-teman yang produknya ini banyak pilihan warnanya, banyak pilihan variasinya gitu ya, karena teman-teman bingung, Kak, aku bingung upload produknya gimana ya kalau banyak pilihan warnanya. Nah, ini teman-teman untuk produk serupa, contohnya saya jualan kerudung nih dengan beragam warna, ada 20 warna gitu ya. Nah, itu saya harus upload si 20 warna ini di satu produk aja teman-teman ya, nggak berarti saya harus upload satu warna satu produk, itu nggak gitu teman-teman ya, nanti produk teman-teman bisa terkena duplikat gitu. Jadi pastikan teman-teman di sini untuk
varian-varian yang teman-teman punya gitu ya, atau varian-varian produk yang teman-teman miliki itu dicantumkan di satu kategori, satu produk dulu, lalu teman-teman teman-teman kasih pilihan warna, kasih pilihan ukuran juga gitu teman-teman ya. Oke, aku lanjut. Kemudian di sini juga ada terkait konten yang tidak sesuai atau dilarang dalam daftar produk. Nah, jadi sama teman-teman ya, ini kategori produk ini sangat ngaruh teman-teman ya terkait poin penalti. Jadi pastikan saat teman-teman upload produk itu harus dalam satu kategori yang tepat gitu ya, tidak mencantumkan informasi-informasi sara, kemudian juga informasi-informasi yang sensitif juga teman-teman ya di produk teman-teman gitu. Kemudian di informasi detail produk yang tidak sesuai ini biasanya teman-teman juga mungkin ada yang ke-skip ya di deskripsinya nih, lupa dicantumkan gitu ya informasi detailnya. Nah, ini juga akan berpengaruh teman-temannya di judul produk dan juga di deskripsi produk teman-teman gitu. Kemudian di sini aku mau kasih catatan juga untuk teman-teman yang mungkin juga aktif berjualan di beberapa tempat teman-teman di beberapa platform. Ini bisa kembali dicek teman-teman ya, apakah di deskripsi yang teman-teman cantumkan di TikTok Shop apakah mencantumkan informasi ke tempat lain atau tidak teman-teman gitu ya, karena biasanya ada yang ke-skip gitu ya, asal copy paste ternyata ada arahan atau ada informasi ke toko warna lain gitu teman-teman ya, itu akan terkena poin penalti juga gitu. Jadi harap teman-teman saat upload produk itu lebih teliti lagi teman-teman ya. Kemudian tadi terkait produk, kemudian juga terkait dari kualifikasi seller dan kualifikasi produk. Nah, sekarang aku masuk ke layanan pelanggan atau customer service-nya teman-teman gitu ya. Yang pertama, kalau teman-teman memiliki atau mengirimkan pesan pelanggan yang tidak diinginkan atau tidak diminta gitu ya. Jadi untuk penggunaan chat teman-teman ya, penggunaan chat ini memang digunakan khusus untuk berkomunikasi dengan pembeli terkait penjualan teman-teman ya, terkait transaksi teman-teman, jangan salah gunakan kolom chat di TikTok Shop untuk hal lain gitu. Nanti kalau misalkan terdeteksi teman-teman ya, itu nanti bisa akan terkena poin penalti juga teman-teman. Kemudian yang kedua ini adalah respon pertama kali atau mudahnya itu adalah seberapa cepat teman-teman merespon teman-teman ya chat yang masuk ke toko teman-teman gitu ya. Nah, kalau respon pertama kali ini akan mengacu pada waktu dari saat para pelanggan mengirimkan pesan hingga teman-teman pertama kali merespon chatnya ini teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini kan juga sudah ada TikTok Seller App teman-teman ya. TikTok Seller App yang bisa bantu teman-teman untuk lihat pesan yang masuk, lihat notifikasi yang masuk, dan juga lihat pesanan yang masuk gitu teman-teman ya. Ini teman-teman bisa standby gitu ya, dan bisa membalas pesan yang masuk atau chat yang masuk di obrolan itu dalam waktu 30 menit gitu ya. Kemudian di sini juga ada tingkat respons 24 jam. Jadi teman-teman di sini juga harus menanggapi atau harus membalas semua chat yang masuk ke teman-teman, ke seller gitu ya, dalam waktu 24 jam gitu. Ya, untuk semua pesanan yang diterima dengan respon 24 jam ini setidaknya harus 85% gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa selalu cek gitu ya, mungkin setiap pagi, saya buka jam 9 pagi gitu. Jam 9 pagi saya buka nih semua chat-chat yang masuk, saya balas nih semua chat yang masuk, baru memproses pesanan yang masuk malam ini gitu ya, hari ini jam 9 pagi setelah balasin chat, saya baru proses semua pesanan-pesanan yang masuk. Kayak gitu bisa teman-temannya, bisa disesuaikan, atau teman-teman punya beberapa admin atau punya satu tim gitu ya untuk membantu teman-teman menjaga operasional tokonya, itu bisa disesuaikan teman-teman ya. Oke, selanjutnya terkait layanan pelanggan juga di sini pengiriman produk yang dilarang. Pasti kan kalau udah dilarang gitu teman-teman ya, harap untuk tidak dijual teman-teman ya di TikTok Shop. Karena kalau teman-teman sudah upload, kemudian ternyata masih lolos moderasi dan teman-teman mendapatkan order dan teman-teman kirimkan, itu nantinya juga akan terkena poin penalti karena teman-teman sudah menjual produk yang dilarang gitu. Kemudian di sini juga ada komunikasi pelanggan yang dilarang. Nah, di sini lebih ke cara teman-teman membalas chat atau respon teman-teman ke para pembeli gitu teman-teman. Jadi harap dijaga komunikasinya agar tidak melenceng teman-teman ya, dan juga penggunaan informasinya ini juga lebih
ini teman-teman lebih bijak gitu ya, informasi yang teman-teman sampaikan melalui kolom chat ini gitu. Kemudian juga penanganan ulasan yang tidak sesuai, yaitu adalah gimana saat teman-teman merespon gitu ya kalau ada komplain atau ada review jelek gitu teman-teman ya. Ini diharapkan tetap bijak teman-teman ya, dan tidak memberikan kata-kata yang tidak yang tidak apa ya, yang masih pantas gitulah ya teman-teman ya, jangan sampai kelepasan teman-teman gitu, karena nanti akan kena poin penalti juga. Kemudian tadi terkait customer service, kalau sekarang saya membahas terkait pemenuhan seller atau proses pengiriman teman-teman ya. Nah di sini jika teman-teman memiliki tingkat pembatalan karena kesalahan penjual ini cukup tinggi gitu ya, terkait produk yang tidak sesuaikah atau mungkin kualitas produk yang tidak baik, itu akan termasuk ke tingkat pembatalan karena kesalahan penjual teman-teman gitu ya. Nah ini juga termasuk ke pesanan yang dibatalkan karena penjual dianggap sebagai pembatalan kesalahan penjual teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman bisa selalu dicek juga gitu ya terkait pesanan yang sudah masuk, jangan sampai kena auto cancel, jangan sampai salah kirim produknya, dan juga jangan sampai skip QC produk yang teman-teman jual juga teman-teman ya, biar kualitas produk yang teman-teman jual pun juga tetap bagus teman-teman gitu. Nah untuk pesanan pelanggan yang dibuat dalam 30 hari kalender itu jangan sampai lebih dari 2,5% teman-teman ya, itu maksimalnya di 2,5%, karena kalau sudah di atas itu nanti akan terkena poin penalti juga gitu. Kemudian tingkat pengiriman yang terlambat. Jadi untuk semua pesanan yang teman-teman dapatkan di TikTok Shop, itu teman-teman harus mengirimkan pesanan dalam waktu 5 hari kalender sejak pembuatan pesanannya gitu. Karena kalau teman-teman tahu sekarang juga ada auto cancel teman-temannya di TikTok Shop, kalau 4 hari teman-teman belum setting nomor resi, itu akan terkena auto cancel gitu. Ya jadi dari sisi aku sih lebih ngarahin teman-teman nih, kalau misalkan udah ada orderan yang masuk, mungkin setiap hari atau setiap 2 hari sekali teman-teman bisa langsung setting atau langsung buat nomor resinya teman-temannya, biar nggak terkena auto cancel gitu. Lalu setelah teman-teman sudah dapat nomor resinya, sudah di packing, itu segera langsung di drop off aja teman-teman ya ke sisi jasa kirim agar dapat langsung diproses, dan dari toko teman-teman juga nggak terhitung terlambat teman-teman ya gitu. Nah kalau teman-teman tahu juga di TikTok Shop itu kan pilihannya ada 2 teman-teman ya, ada di drop off, ada di pick up gitu ya. Kalau teman-teman udah pilih pick up tapi dalam 1 kali 24 jam nih belum diproses-proses juga, belum dijemput juga. Nah, kalau udah lewat 1 kali 24 jam teman-teman bisa langsung antarkan atau teman-teman langsung drop off ke kurir terdekat teman-temannya, biar nggak terhitung terlambat juga teman-teman gitu. Ya, kemudian untuk pesan pelanggan yang dibuat dalam waktu 30 hari kalender atau 1 bulan terakhir itu jangan sampai di atas 4% teman-teman ya. Gitu. Oke, teman-teman kalau mau di screenshot juga boleh teman-teman ya, biar nggak lupa. Kemudian di sini terkait ini teman-teman ya, pembatalan pesanan tapi dari sisi penjual gitu ya. Dari sisi penjual di sini mengarahkan pelanggan untuk membatalkan pesanan gitu. Nah ini juga tidak dianjurkan teman-teman ya, karena akan terkena poin penalti teman-teman gitu. Mungkin kalau teman-teman ada terkendala stok kah, atau mungkin motif yang dipilih ternyata sudah out of stock, ini teman-teman bisa arahkan lebih ke opsi penggantian produk kah dengan harga yang sama, atau penggantian motifnya teman-teman ya. Jangan sampai meminta pelanggan untuk cancel di toko teman-teman gitu. Kemudian di sini juga ada tingkat pesanan pengembalian produk yang cacat atau produk yang tidak ini teman-teman tidak sesuai gitu ya. Nah di sini teman-teman bisa selalu cek kembali gitu ya, jangan sampai lebih dari 1,5% gitu ya, karena ini ini berbeda dengan perhitungannya di keterlambatan pengiriman teman-teman gitu ya. Kayak tadi juga aku udah sebutin, sebelum teman-teman memproses pesanannya, teman-teman harap di QC lagi produknya apakah masih masih bisa dikirimkan, masih bekerja dengan baik atau tidak gitu ya, apakah masih bagus atau tidak teman-teman. Ini jangan sampai nanti kena batal karena produknya tidak sesuai dengan yang teman-teman klaim gitu ya di deskripsi produk dan juga di foto produk teman-teman gitu. Kemudian di sini selanjutnya juga ada terkait SNAT teman-teman atau significantly not as described, atau produk yang dikirimkan ini tidak sesuai dengan yang teman-teman deskripsikan. Nah, ini termasuk ke pelanggaran teman-teman ya. Nah, di sini yang biasanya aku bahas sih lebih ke
ini teman-temannya produk yang teman-teman jual dan kualitas produknya yang teman-teman kirimkan itu usahakan harus selalu sama teman-teman ya, biar sesuai gitu ya, karena kalau misalkan udah nggak sesuai pastinya dari sisi pembeli pun juga akan kecewa gitu teman-teman saat menerima pesanannya. Oh kok ternyata beda ya, padahal harganya lebih mahal nih dibanding langganannya gitu kan mungkin akan lebih mengecewakan dari sisi pembeli gitu teman-temannya, dan juga nanti akan berakibat review yang jelek juga di produk teman-teman gitu. Jadi harap selalu pastikan kualitas produk teman-teman juga selalu bagus teman-temannya dan juga tidak berubah gitu. Kemudian produk yang dikirimkan ini nilainya jauh lebih rendah daripada produk yang diiklankan gitu. Nah ini sama teman-temannya dengan kualitas yang dijanjikan seperti apa, harganya sekian, tapi ternyata yang dikirimkan tuh tidak sesuai teman-teman gitu. Jadi harap teman-teman juga lebih cermat untuk pemilihan produk yang dapat dijual juga gitu ya. Kemudian item yang benar-benar hilang atau lebih ke ini sih ya teman-teman. Biasanya kan ada yang menjual sebuah produk yang cukup berharga teman-teman ya. Kemudian tapi yang dikirimkan ternyata paket kosong. Nah ini juga akan terkena poin penalti teman-teman gitu. Ya jadi saat teman-teman memang mengirimkan ini harap untuk jangan sampai teman-teman melakukan hal-hal seperti ini teman-teman ya. Kemudian juga ada item yang kehilangan bagian atau itemnya tidak lengkap teman-teman gitu. Contohnya saya beli rak akrilik nih yang bisa saya susun sendiri. Harusnya ada tiga rak gitu ya, tapi yang dikirim cuma 2 gitu. Dan ini nggak bisa dipakai nggak bisa dipakai lagi nih karena ada yang kekurangan gitu ya, kekurangan si komponennya ini. Nah itu juga akan terkena poin penalti juga teman-teman gitu. Jadi kembali lagi aku mau ngingetin teman-teman untuk selalu di QC lagi produknya, kemudian selalu dicek lagi quality produknya apakah sesuai dengan yang teman-teman tawarkan atau tidak juga teman-teman gitu. Kemudian saya akan masuk ke di mana teman-teman bisa menemukan poin pelanggaran atau di mana teman-teman kalau mau lihat poin pelanggaran tuh di mana sih Kak gitu ya. Nah ini tadi juga udah sempat aku mention di awal kalau teman-teman bisa cek melalui seller center. Kemudian teman-teman masuk ke kesehatan toko gitu. Nah, di kesehatan toko nanti teman-teman ada overview-nya atau produk-produk yang produk-produk pelanggaran-pelanggaran yang teman-teman dapatkan gitu ya. Kemudian teman-teman udah totalannya ada berapa nih gitu. Kemudian nanti teman-teman bisa pilih ke violation record juga nih untuk dapat melihat secara detail produknya penalti apa yang teman-teman dapatkan di toko teman-teman gitu. Nah, di sini di violation record atau di ikhtisar penalti teman-teman itu nanti akan ada nih teman-teman ya kapan teman-teman mendapatkannya, tanggalnya ini, kemudian alasannya terkena pelanggaran itu karena apa, kemudian berapa poin yang teman-teman dapatkan. Nah, nanti di sebelah kanan itu ada pilihan untuk appeal atau untuk banding gitu. Nah, di sini juga kalau teman-teman sudah lihat gitu ya, di sini ada status appeal-nya apakah sukses ataukah dalam proses ataukah sudah expire gitu teman-teman ya. Ini teman-teman bisa selalu cek ya. Gitu. Nah, kemudian untuk mengajukan banding di sini teman-temannya ada tulisan appeal gitu ya di catatan pelanggaran, lalu teman-teman klik appeal dan juga teman-teman bisa langsung ajukan dokumennya dan juga detail terkait pembelaan teman-teman nih atau dari sisi teman-teman nih kronologinya seperti apa gitu, kenapa bisa seperti itu, kenapa bisa terekam menjadi poin penalti, itu teman-teman bisa ajukan saat teman-teman melakukan appeal atau mengajukan banding gitu ya. Nah di sini juga saat mengajukan banding jangan sampai lupa gitu ya untuk mengupload dokumen pendukung, karena balik lagi teman-teman ya, kalau teman-teman mengajukan banding tanpa teman-teman memberikan bukti itu kemungkinan besar tidak akan diterima teman-teman ya poin ajuan banding yang teman-teman ajukan gitu ya. Dan untuk dokumen pendukungnya ini teman-teman bisa memberikan penjelasan yang detail, yang jelas terkait tindakan penegakan yang teman-teman dapatkan ini sebenarnya tidak sebuah kesalahan atau tidak sesuai nih dengan toko teman-teman gitu, teman-teman bisa ajukan ya. Kemudian teman-teman juga bisa memberikan materi atau informasi tambahan yang mungkin bisa
mensupport ya di toko teman-teman. Contohnya kalau teman-teman terkena poin penalti karena keterlambatan pengiriman, padahal teman-teman selalu mengirimnya nih tepat waktu gitu ya. Nah ini teman-teman bisa di recap nih pesanan selama 30 hari terakhir gitu ya. 30 hari terakhir kapan tanggal teman-teman dapatkannya, kemudian kapan teman-teman kapan teman-teman mengirimkannya ke jasa kirim, karena biasanya kalau dari jasa kirim sudah teman-teman sudah teman-teman di scan, kemudian sudah teman-teman diajukan ke jasa kirim, nanti kan ada buktinya juga teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah mengirimkan di tanggal sekian gitu ya. Nah, ini juga tidak termasuk ke keterlambatan. Nah, itu juga bisa jadi bukti untuk mengajukan appeal gitu teman-teman ya, atau mengajukan banding. Kemudian di sini juga aku mau ngasih tahu untuk waktu banding teman-teman ya. Ini mungkin teman-teman seller juga ada yang ini ya teman-teman ya kadang suka kelewatan gitu ya kalau kena poin penalti. Nah, jadi untuk poin penalti yang teman-teman dapatkan, teman-teman bisa ajukan banding dalam 30 hari kalender sejak sejak notifikasi teman-teman dapatkan gitu ya. Jadi ada waktu 30 hari. Kemudian kalau banding pertama belum diterima, nah ini teman-teman bisa mengajukan banding kedua dengan waktu 15 hari kalender gitu ya. Jadi teman-teman bisa selalu cek kembali gitu ya untuk proses banding yang teman-teman ajukan. Kalau ternyata di banding pertama belum diterima, nah berarti di banding kedua ini teman-teman harus memberikan dokumen yang lebih kuat lagi, dokumen yang lebih detail lagi gitu teman-teman ya, sebagai dokumen pendukung terkait produk yang teman-teman jual gitu. Oke, aku mau masuk ke frequently asked questions teman-teman ya. Di sini pasti juga banyak yang nanya ya, Kak, kapan poin pelanggaran itu bisa di-reset atau dihapus. Nah, poin pelanggaran itu akan diatur ulang atau akan dihapus itu adalah 180 hari kalender sejak tanggal teman-teman mendapatkan poin penalti tersebut gitu ya. Jadi dari 48 nggak mungkin langsung 0 teman-teman ya, tapi berkurangnya sedikit-sedikit teman-teman ya, tergantung tanggal teman-teman mendapatkannya. Contohnya teman-teman total dapat 24 poin nih selama 6 bulan gitu ya. Nah, nanti mungkin yang di tanggal 31 Agustus nanti nih yang akan terhapus itu adalah 6 poin, maka nanti akan berkurang 6 poin dari 24 poin tersebut kayak gitu teman-teman ya. Kemudian apa yang bisa teman-teman lakukan kalau untuk menghindari poin penaltinya. Nah, ini teman-teman bisa kembali dicek di Salar Academy terkait produk yang dibatasi, produk yang khusus undangan, dan produk dilarang gitu teman-teman ya. Harap untuk dihindari untuk diupload di TikTok Shop teman-teman. Kemudian juga teman-teman bisa selalu cek di kesehatan toko teman-teman terkait poin penaltinya. Kemudian kalau misalkan teman-teman tahu di Seller Center pun juga ada Shop Experience Score, di mana teman-teman bisa lihat nih performa toko teman-teman. Itu harap selalu dicek performa tokonya juga gitu ya, di mana sisi yang harus teman-teman develop, di mana sisi yang harus teman-teman kembangkan lagi gitu. Kemudian teman-teman juga jangan sampai ke skip untuk mengajukan banding gitu ya, karena waktunya tadi itu teman-teman 30 hari kalender untuk banding pertama dan 15 hari untuk banding kedua gitu. Kemudian kalau teman-teman kalau teman-teman mendapatkan poin penalti, apakah akan mendapatkan notifikasi? Pastinya akan mendapatkan notifikasi teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi terkait poin penalti, dan jika teman-teman sudah mendekati ke step selanjutnya atau ke pembatasan selanjutnya, itu nanti 5 poin sebelumnya, 5 poin sebelum poin penalti didapatkan atau si step barunya ini akan didapatkan, itu akan teman-teman mendapatkan notifikasi. Contohnya tadi dari 0 sampai 11 poin gitu ya, itu kan masih aman teman-temannya, belum ada pembatasan. Kemudian dari 12 hingga 24 poin gitu teman-teman. Nah, sebelum masuk ke 24 poin, sebelum sampai ke 24, itu nanti 5 poin sebelumnya itu akan mendapatkan notifikasi teman-temannya bahwa teman-teman sudah mendekati step selanjutnya, sudah mendekati pembatasan selanjutnya. Jadi teman-teman pun juga bisa langsung cek bandingnya teman-teman, apakah bisa diajukan banding atau tidak gitu. Kemudian apa yang terjadi jika banding saya berhasil? Nah, kalau teman-teman bandingnya diterima, bandingnya berhasil, maka TikTok Shop akan menghapus poin penalti yang sudah teman-teman dapatkan dan teman-teman ajukan banding, dan akan terhapus. Contohnya teman-teman mengajukan banding untuk 3 poin penalti. Nah, maka nanti yang akan terhapus adalah 3 poin penalti tersebut teman-teman ya, nggak langsung semuanya teman-teman ya, tergantung dari penalti yang teman-teman ajukan banding dan yang sudah berhasil diterima bandingnya gitu. Oke, nah berikut adalah materi hari ini teman-temannya. Semoga dari sisi teman-teman juga lebih memahami terkait penalti-penalti yang ada di TikTok dan juga bisa dihindari teman-teman ya gitu. Oke, mungkin aku mau panggil Kak Faris nih.
Wah, halo Kak Nenin. Hai. Halo Gi. Ini mantep banget, ini materinya berat banget ya. Mungkin juga dari teman-teman masih banyak yang kayak bingung gitu ya, karena kan dari sisi kita juga masih growing up gitu. Jadi masih banyak banget mendengarkan masukan-masukan dari seller-sellersnya. Kira-kira gimana sih biar seller-sellers itu ngerasa nyaman jualan di TikTok Shop gitu ya. Kak Nenin, ini banyak banget sebenarnya pertanyaan yang masuk hari ini, yang udah terjawab aja, pokoknya yang masuk udah lebih dari 50 dan yang udah kejawab hampir setengahnya gitu. Tadi kita udah jawab beberapa di kolom Q&A-nya gitu, dan tapi masih ada beberapa pertanyaan yang memang masih belum terjawab gitu. Mungkin kita bisa sama-sama diskusiin bareng kali ya untuk beberapa pertanyaan yang masih belum kejawab ini gitu. Nah, tapi mostly itu sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sama sih kan ini gitu. Jadi aku mungkin tadi udah ngerangkum beberapa pertanyaan yang masuknya sama tapi belum kejawab semua gitu. Nah, tadi kan udah sempat ditanyain nih ya, atau udah sempat dijawab juga sebenarnya, kayak ada beberapa produk yang masih belum disupport lah, atau masih belum bisa masuk ke pertanyaan. Nah, oh iya, lupa. Sebentar banget, aku hampir aja lupa. Sebelum kita mau jawabin semua pertanyaan teman-teman, ini aku juga di sini sama Kanin minta bantuan dari teman-teman untuk isi survei singkat ya mengenai kelas kita hari ini gitu. Jadi intinya tentang gimana sih perasaan teman-teman terhadap kelas kita hari ini gitu. Jadi fungsinya agar nanti kita juga bisa tahu lagi nih kira-kira materi apa sih yang memang dibutuhkan sama teman-teman, dan kira-kira materi apa yang memang nanti bisa ngebantu teman-teman untuk meningkatkan penjualannya gitu ya. Nanti bisa sambil diisi aja sampai akhir sesi kita gitu. Ini akan ditampilkan terus di layar teman-teman, dan nanti teman-teman bisa sambil isi dan kita juga sambil bahas nih pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk gitu. Oke, balik lagi nih ke pertanyaan kan ini. Jadi untuk produk-produk yang masih dilarang gitu ya, kayak misalnya tadi aku sempat baca ada kayak logam mulia, terus masih kayak ada beberapa produk herbal dan lain-lain. Itu kalau misalnya kita udah ngajuin dokumennya dan atau kita udah punya dokumennya, gimana sih Kak biar itu kalau misalnya nanti mau diupload produknya itu nggak kena ban lagi gitu. Dan selain produk-produk itu gimana sih caranya buat daftar gitu biar mereka bisa jualan, istilahnya kayak gitu. Oke, jadi ini terkait produk-produk yang butuh approval dulu ya Kak ya? Approval atau surat izin resmi, betul. Oke, nah di sini sebenarnya untuk dapat menjual produk tersebut kan itu teman-teman ya tadi udah harus ada dokumennya. Oke, teman-teman udah punya nih, apakah itu surat PIRT kah, BPOM kah, atau mungkin izin-izin terkait berjualan perhiasan atau logam mulia gitu teman-teman ya. Kak, aku udah punya nih dokumennya. Nah ini kalau teman-teman belum punya account manager, ini teman-teman bisa masuk ke TikTok Hood teman-teman ya, di TikTok Hood, di grup Facebook tersebut, itu nanti akan dibantu oleh tim TikTok Hood-nya. Nanti teman-teman bisa masuk ke satu post teman-temannya terkait lapor kendala, itu teman-teman bisa ajukan juga di situ. Kak, aku mau aku jual produk ini dengan dokumen ini. Saya mau mengajukan approval untuk dapat menjual produk tersebut. Itu teman-teman bisa ajukan melalui Facebook group teman-teman ya, karena balik lagi teman-teman di TikTok Hood itu nggak cuma informasi doang, tapi di situ juga ada teman-teman dari TikTok Hood yang siap membantu teman-teman gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang belum punya grup WhatsApp, kadang kan saya juga lihat ya, Kak masuk grup WhatsApp dong gitu ya. Ini kalau misalkan teman-teman belum masuk grup WhatsApp, nggak apa-apa masuk ke grup Facebook TikTok Hood, karena di sana pun juga udah ada teman-teman TikTok Hood yang siap gitu ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman, untuk memberikan informasi-informasi baru juga, dan juga ada banyak banget acara-acara yang bisa teman-teman ikutin gitu. Oke, aku balik lagi ke cara approval-nya ini teman-teman ya. Boleh ya. Mengajukan dokumennya sudah punya di PDF-nya, itu teman-teman bisa langsung isi form yang akan diberikan oleh tim TikTok Hood. Nah, setelah teman-teman mengajukan form gitu ya, sudah mengisi formnya atau form apa sih si tempat Google Form-nya gitu teman-teman ya, itu nanti akan dapat konfirmasi dari tim TikTok Hood juga teman-teman gitu ya. Jadi pertama teman-teman join TikTok Hood, lalu nanti akan dibantu approval sama tim TikTok Hood. Tapi kalau teman-teman punya di sini juga udah punya account manager, itu bisa langsung reach out ke account manajernya juga. Kak, aku mau jual produk ini dengan dokumen seperti ini. Itu nanti juga akan dibantu oleh account manager di TikTok Shop teman-teman gitu. Oke. Baik, nih nanti jadi teman-teman kalau misalnya buat daftar-daftar produk yang butuh approval, bisa langsung ke TikTok Hood ya kalau teman-teman belum punya account manager. Thank you kan ini ada pertanyaan yang unik lagi nih, kadang menurut aku seru juga buat dibahas. Kalau misalnya kita ngejual barang
masa istilahnya kayak misalnya Levi's gitu ya, atau jeans kan biasanya orang pada taunya jeans itu Levi's gitu ya, atau Levi's gitu, orang bisa manggilnya Levi's lah gitu ya. Iya. Ngasih keyword dengan tulisan Levi's, sedangkan Levi's itu kan merupakan otorisasi merek gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya kita nggak menggunakan, apakah kalau misalnya kita menggunakan logo Levi's atau menggunakan keyword Levi's di judul deskripsi itu termasuk ke dalam pelanggaran? Kalaupun iya, gimana caranya biar nggak masuk ke dalam pelanggaran tapi tetap bisa naikin traffic? Karena banyak dari pembelinya itu nyari berdasarkan brand. Wah, ini agak sulit nih. Mungkin yang pelanggaran dulu deh, nanti kita bisa bahas yang mengenai gimana caranya meningkatkan penjualan tanpa ada penulisan nama brand. Itu termasuk pelanggaran nggak sih, Kak Nitin? Oke, ya. Jadi untuk merek teman-teman ya, apalagi kayak brand besar seperti Levi's atau Levi's teman-teman ya, itu kan brand yang emang dikenalnya tuh secara luas, kayak kalau misalkan sesimpel kayak kita kalau mau beli minum gitu air mineral nyebutnya Aqua teman-teman. Ya, benar, air mineral kan ya. Kayak bener lah, mineral ada banyak sekarang air mineral tapi disebut tetap satu brand ini gitu teman-teman ya. Jadi itu tuh lebih ke kayak top of mind dari para pembeli juga gitu sih ya teman-teman. Tapi selain dari brand itu, kalau teman-teman mungkin menjual produk tadi celana Levi's gitu ya, atau celana jeans gitu, ini teman-teman coba bisa digali lagi gitu ya. Oke, kayak saya sendiri ini sebagai pembeli gitu ya. Kalau dari sisi pembeli, saya biasanya cari keywordnya atau kata kuncinya tuh apa ya gitu. Oh, celana panjang, oh celana chino, kayak gitu-gitu kan bisa teman-teman tambahkan juga gitu ya. Jadi nggak harus menuliskan brand, karena balik lagi kalau teman-teman menuliskan brand, lalu teman-teman tambahkan di TikTok Shop tanpa autorisasi merek, itu akan terkena indikasi produk palsu teman-teman ya. Betul, gitu sih. Betul. Kalau dari sisi aku, mungkin dari Kak Faris ada yang mau ditambahin juga? Ya, benar sih Kak ini. Jadi kalau misalnya kita belajar dari sisi bisnisnya, mungkinnya kita senggol dikit dari sisi bisnisnya, gimana sih biar si pembeli itu tetap tetap bisa menemukan produk kita gitu. Jadi paling gampang sebenarnya kita harus mencari yang namanya substitusi keyword gitu, atau keyword penggantinya. Kayak tadi kan misalnya celana Levi's itu kan sebenarnya jualannya jeans ya. Levi's itu adalah brand dari salah satu brand dari celana jeans. Karena kan banyak yang celana jeans kayak Crocodile juga ada celana jeans, ataupun yang lainnya ada celana jeans. Jadi memang harus diganti keywordnya ke memang produk yang kita jual. Jadi kalau memang produknya jeans berarti keywordnya jeans. Atau bisa tambahin tadi celana panjang, celana chino atau apapun itu. Tapi jeans dan chino itu kan dua jenis celana yang berbeda ya. Jadi pastikan aja biar nggak kena pelanggaran, lebih baik kita cari keyword yang memang lagi trendy dan banyak dicari sama calon customer kita gitu. Jadi biar produknya tetap bisa terjual tanpa kena pelanggaran, tapi traffic dari pencarian si customer juga tetap bagus. Gitu. Keren banget kan ini pertanyaannya. Boleh juga. Sama terakhir nih kan ini mungkin karena kita udah banyak banget juga. Cuma teman-teman jangan khawatir buat pertanyaan di sini yang masih belum kejawab gitu ya, masih belum kejawab. Nanti kita akan bikin satu postingan di TikTok tentang pertanyaan teman-teman semuanya. Itu kan lebih mudah buat dijawab. Jadi nanti teman-teman bisa baca di situ juga. Siapa tahu nanti itu menjawab pertanyaan teman-teman gitu ya. Karena ini pertanyaan yang bagus juga terkait masalah pesanan. Oke. Jadi ada dua pertanyaan terkait masalah pesanan. Kalau pembatalan COD itu gimana regulasinya terkait dengan poin penalti? Jadi pesanannya udah dikirim nih sama si pembeli, sama si penjual, ternyata pembelinya itu nolak pesanan COD. Terus si pembelinya ada sanksi nggak? Masa cuma penjual doang yang kena sanksi? Itu yang pertama terkait masalah pesanan. Yang kedua, kalau misalnya pembelinya salah melakukan pesanan, gitu. Terus misalnya dari pembeli juga udah konfirmasi bahwa dia mau cancel dulu nih. Terus nanti dia beli ulang. Gimana caranya biar tidak kena poin pelanggaran pada saat pembatalan pesanan yang pertama. Nah, jadi ada dua pertanyaan terkait pesanan dan poin pelanggaran. Pembatalan COD dan gimana caranya kalau misalnya ada pesanan yang salah gitu. Oke deh, aku bahas yang COD dulu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman pernah lihat di Seller Academy pun juga teman-temannya di situ sudah ada artikel terkait kebijakan untuk transaksi COD teman-teman ya. Nah, jadi untuk para pembeli yang menolak pembayaran selama 3 kali transaksi teman-teman ya, berturut-turut 3 kali menolak, itu nanti akan terkena pembatasan untuk penggunaan COD-nya juga teman-teman. Nah, kalau setahu aku pun juga nih ya, dari sisi pembeli, kalau kan sering nih ada yang suka impulsif beli gitu teman-teman ya. Nah, ini
seharian gitu ya nontonin live orang live jualan nih, biasa lagi payday sale lagi teman-teman. Payday sale pakai COD. Itu biasanya kalau udah 6 kali check out dengan COD teman-teman ya. Kalau udah 6 kali itu nanti akan dibatasi dari sisi pembelinya gitu. Jadi pembeli udah nggak bisa pakai COD lagi kalau udah 6 kali dalam lagi ada yang berjalan, ada 6 transaksi COD yang berjalan. 6 transaksi COD yang berjalan itu nanti akan dibatasi teman-teman gitu ya. Jadi kayak ada limitnya juga nih dari sisi pembeli, nggak langsung check out doang teman-teman gitu sih. Jadi kalau nanti ada pembeli yang nanya nih di live teman-teman gitu ya, kak aku nggak bisa COD ya gitu, padahal teman-teman aktif nih COD-nya di produknya gitu. Ini teman-teman bisa jawab lagi ke pembelinya, kakak lagi ada COD yang berjalan atau enggak gitu ya. Misalkan ada yang berjalan, kemungkinan dibatasi karena itu gitu. Nah tapi balik lagi kalau misalkan udah menolak 3 kali itu pasti akan terkena pembatasan juga untuk penggunaan COD. Bisa sementara, bisa permanen, tergantung case-nya juga teman-teman ya. Tapi pastinya ada apa ya? Ada langkah, ada penegakan juga kok dari sisi untuk pembelinya juga nih yang menolak COD-nya gitu. Oke, tapi kalau dari sisi seller itu kena poin pelanggaran juga nggak sih Kak? Kalau misalnya ada barang yang balik lagi atau retur karena penolakan COD gitu. Oke, nah ini mungkin akan masuk ke ini teman-teman ya, ke penalti terkait pembatalan pesanan itu masuk teman-teman, itu akan dihitung dalam 30 hari terakhir gitu ya. Jadi nggak cuma 1 atau 2 doang, tapi akan langsung dihitung itu akumulasi teman-teman dari total pesanan yang teman-teman dapatkan di TikTok Shop, kemudian berapa persen yang batal atau yang masuk lagi ke toko teman-teman gitu ya. Jadi nggak dihitung per pesanan, tapi dihitungnya selama 1 bulan atau dalam 30 hari kalender gitu. Persentasenya ya kan ini ya. Betul. Oke, mudah-mudahan sedikit menjawab tuh ya masalah COD. Yang pastinya juga mungkin kalau misalnya teman-teman tertarik nih sama materi tentang pembatalan pesanan, nanti mungkin kita juga bisa siapkan materinya ya. Jadi kita bahas khusus terkait gimana sih pelanggaran tentang pembatalan pesanan. Oke, yang terakhir tuh dari kan ini tuh kalau misalnya ada pembeli yang salah check out, istilah kayak gitu, gimana biar terhindar dari poin penalti. Oke, nah kalau misalkan ini teman-teman mungkin bisa dikomunikasikan juga ya dari sisi teman-teman selaku seller dan juga buyer. Kan sekarang ada kolom chat teman-teman ya yang bisa teman-teman langsung konfirmasi dengan buyernya ini gitu ya, apakah akan benar-benar membatalkan atau mungkin bisa disesuaikan nih, dikirimnya nih sesuai dengan yang sudah berjalan tapi motifnya sudah teman-teman catat gitu ya, ganti motifnya, ganti produknya gitu, itu teman-teman bisa sesuaikan juga gitu ya. Kalau misalkan terkait alamat pengiriman berbeda gitu ya teman-teman, itu mungkin memang harus dibatalkan dulu ya Kak Faris ya. Mungkin dari sisi Kak Faris gimana nih? Dari ekspedisinya juga bingung gitu kan. Betul. Ada penentuan biaya ongkos kirim kalau misalnya berbeda alamat gitu. Yang pasti didiskusikan aja, cuma dalam pendiskusian itu pun mungkin jangan sampai ada kata-kata yang bersangkut paut dengan yang namanya pembatalan atau cancel ya kayak. Betul. Jadi itu diakalin lah, coba dicari kata-kata lain biar nggak ada kata-kata batal atau cancel gitu. Karena biasanya kalau ada 2 kata itu juga akan ke-detect nih sama sistem. Mungkin hampir di semua tempat juga akan ke-detect sama sistemnya bahwa dari sisi penjual mengajukan untuk membatalkan pesanan. Padahal itu pertanyaan gitu misalnya. Ini karena misalnya motifnya habis atau warnanya kosong, mau diganti apa mau dibatalin dulu terus pesan baru lagi misalnya kayak gitu kan. Jadi pastiin aja ada substitusi keyword yang memang bisa membantu teman-teman terhindar dari poin pelanggaran. Betul banget. Mantap banget nih kan, ini gak berasa kita udah 1 jam lebih ngebahas masalah poin pelanggaran ini. Berat banget emang. Mudah-mudahan teman-teman di sini abis ini udah mulai teredukasi lagi ya, udah mulai mendapatkan wawasan baru tentang poin pelanggaran. Nanti seperti janji dari kita berdua, kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, kita akan bikin 1 materi khusus tertulis berdasarkan pertanyaan teman-teman dan akan dijawab langsung juga nanti, dan mungkin nanti kita akan posting di grup Facebook, TikTok juga ya kan. Betul. Ini ya, biar lebih banyak masa-masanya nih yang bisa ngebaca nih, lebih banyak seller yang bisa lebih tahu. Iya, mungkin aku mau nambahin juga nih untuk teman-teman tadi yang datangnya di terlambat atau datangnya di tengah-tengah ya. Gitu ya. Itu teman-teman bisa nonton kembali siaran ulangnya. Betul. Siaran ulangnya ada di Facebook teman-teman gitu. Jadi jangan lupa join ke TikTok juga ya. Ya, betul banget gitu kan. Ini thank you banget nih ya untuk hari ini. Mudah-mudahan dari teman-teman juga merasa happy, dapat informasi baru, dan mudah-mudahan semakin lancar jualan di TikToknya ya. Mungkin ada 1 kata, 2 kata terakhir dari Kak Ninin?
Satu kata dua kata terakhir kayak mau ya gitu ya. Kayak besok nggak ada lagi kaninit gitu. Nanti kita ketemu lagi kok teman-teman yang di minggu depan. Ketemu lagi pasti. Biasanya gitu. Ketemu sama saya lagi juga ini. Mungkin teman-teman di sini semoga bisa langsung diaplikasikan, teman-teman bisa langsung lebih dipahami lagi terkait kebijakan-kebijakan di TikTok Shop gitu ya. Kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk daftar di webinar-webinar kita selanjutnya. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya teman-teman gitu sih dari aku. Oke, thank you banget kan ini semua teman-teman seller juga thank you banget yang udah hadir hari ini ya. Teman-teman tenang aja, bisa nonton lagi siaran ulangnya di Facebook. Besok kita juga masih ada webinar, tiap hari kita ada webinar kecuali Sabtu Minggu, istirahat dulu ya. Istirahat dulu, Sabtu Minggu kita capek nih. Tarik nafas dulu gitu kan. Pokoknya kita akan ketemu setiap hari Senin sampai hari Jumat di webinar dengan berbagai materi untuk membantu teman-teman memahami semua fitur, semua kebijakan, atau semua media promosi yang ada di TikTok Shop untuk membantu jualannya teman-teman. Oke, akhir kata dari aku, thank you teman-teman. Sampai ketemu di webinar-webinar selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat siang. See you semuanya. Thank you. Bye-bye. Recording stopped.